Minasan, konnichiwa, Okahana YouTube channel Yokoso. Nah sahabat Okahana dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun. Nah di video saya kali ini saya khusus buat untuk para suami, cara memperlakukan istri dengan baik. Ya untuk teman-teman yang selalu dukung support channel YouTube saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan salam sukses. Nah untuk teman-teman yang baru saja mengunjungi channel YouTube saya, silahkan nyalakan loncengnya yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar relationship, percintaan asmara, dan motivasi kehidupan. Nah teman-teman, seperti kita tahu dalam kehidupan rumah tangga itu ada suami, ada istri. Ya, pemimpin dalam rumah tangga itu adalah seorang suami. Jadi, bahagia atau tidaknya keluarga itu tergantung dari sang suami itu sendiri. Jadi, baik buruknya, bahagia atau tidaknya keluarga itu tergantung dari suami. Bagaimana suami, cara perlakuan suami dan bicara suami ke istri itu sangat berpengaruh sekali, sangat berperan penting sekali terhadap bahagia atau tidaknya dalam rumah tangga itu. Nah, seperti zaman sekarang ini banyak sekali kasus di mana suami tidak tahu bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik ya teman-teman. Masih banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga, memperlakukan kekerasan seperti verbal maupun fisik kepada istri. Nah, di video ini saya akan berbagi tips kepada kalian semua, khususnya para suami, cara memperlakukan istri dengan baik agar rumah tangga kalian menjadi semakin harmonis. Nah, seperti apa saja? Simak terus videonya ya. Nah, tips yang pertama yaitu ketika Anda sebagai suami ingin memutuskan sesuatu, mengambil keputusan, harus juga minta pendapat dari istri Anda. Ya, walaupun kita tahu Anda itu adalah suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ketika mengambil keputusan itu tidak boleh hanya sepihak saja. Walaupun kita tahu Anda sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ya Anda juga harus menghargai istri Anda. Anda juga harus menanyai istri Anda mengenai pendapatnya, sarannya, idenya, dan harus bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan Anda juga menanyakan atau meminta saran dari istri Anda, pendapat dari istri Anda, berarti Anda menghargai istri Anda. Istri Anda itu merasa dihargai keberadaannya. Dengan begitu juga dapat mempererat ikatan tali kasih dalam rumah tangga Anda. Nah, tips yang kedua yaitu tidak sungkan membantu pekerjaan istri. Ya, saya yakin istri dimanapun itu, apapun status pekerjaan dari istri Anda, ketika dia dibantu oleh suaminya dalam mengerjakan tugas-tugas rumah, membantu meringankan bebannya, istri akan merasa akan sangat senang dan bahagia sekali, dan akan sangat bangga sekali memiliki seorang suami seperti Anda. Iya, ketika misalkan di akhir pekan Anda sedang libur, istri kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah, sangat sibuk kan, kewalahan, ya bantu istri untuk meringankan pekerjaan rumah, seperti misalkan memandikan anak, atau misalnya membersihkan jendela kaca, ataupun membantu istri memasak kalau Anda jago masak, dan masih banyak lagi pekerjaan rumah tangga lainnya ya. Dengan membantu pekerjaan rumah tangga bukan berarti Anda sebagai status sebagai pemimpin dalam rumah tangga, status Anda sebagai pria itu menjadi turun. Bukan seperti itu. Karena Anda perlu tahu bahwa pria yang sejati itu adalah pria yang tidak membiarkan istrinya kewalahan dan keteteran mengerjakan rumahnya sendiri. Dengan Anda ikut peran andil dalam membantu meringankan pekerjaan rumah yang dilakukan oleh istri Anda, itu juga akan memperkuat
pondasi dari kekokohan rumah tangga Anda. Tips yang ketiga yaitu tenangkan dan damaikan hati istri Anda. Iya, seperti kita tahu bahwa wanita itu mempunyai hati yang begitu lembut. Makhluk yang paling lembut di dunia ini, makhluk yang mempunyai hati yang begitu halus. Seorang wanita itu menginginkan ada yang melindunginya di dalam hidupnya. Iya, istri pasti ingin dilindungi oleh suaminya. Ada masa-masa saat dimana istri itu mengalami titik terendah di dalam hidupnya, mengalami masa drop. Jadi istri itu ingin sekali mengeluarkan unek-uneknya, berbagi cerita dengan suami. Dan di saat inilah peran suami itu sangat penting sekali. Bukan saja ingin dilindungi dalam segi fisik, tapi juga dalam segi non-fisik. Jadi ketika istri Anda curhat kepada Anda, mengeluarkan segala unek-uneknya, jadilah pendengar, menjadilah suami yang menjadi pendengar yang baik. Dengarkanlah semua dari cerita dari istri Anda dan peluk istri Anda dengan pelukan terhangat dan hapus air matanya. Berilah kasih sayang kepada istri Anda, menguatkan istri Anda, tenangkan hatinya dan damaikan hatinya. Istri akan merasa hatinya sangat luka jika ketika dia mempunyai masalah dan bercerita kepada suaminya sendiri, tetapi suaminya bersikap acuh tak acuh. Di sini peran sebagai suami sangat penting sekali untuk menjaga keutuhan rumah tangga Anda agar tetap menjadi rumah tangga yang harmonis. Tips yang keempat yaitu bersikap lembut meskipun dalam keadaan marah. Ya, seperti kita tahu bahwa dalam setiap rumah tangga itu pasti akan ada saja permasalahan. Banyak sekali masalah-masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Apapun masalah yang ada di dalam rumah tangga, sebaiknya tidak melakukan yang namanya kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun verbal. Iya, ketika misalkan istri Anda sedang melakukan yang namanya kesalahan, ya beritahu istri dengan baik, dengan lembut, dengan tutur kata bahasa yang halus, jangan bermain kasar, apalagi sampai ringan tangan. Ya, karena dengan membicarakannya dengan baik-baik akan lebih mudah diterima dengan hati terbuka oleh seorang istri. Dan bagaimanapun ketika Anda tidak bisa mengontrol emosi Anda, lebih baik menjauh dulu. Jangan bertatap muka langsung dengan istri, tenangkan hati Anda terlebih dahulu. Baru setelah itu membicarakannya dengan istri Anda. Jangan sekali yang namanya menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Oke? Yang kelima yaitu sesekali manjakan istri. Ya, sebagai istri itu suka sekali bermanja-manjaan dengan suami. Tetapi suami juga harus sesekali memanjakan istri. Ya, memanjakan itu bukan saja pada saat pacaran, tetapi juga pada pasca menikah maupun yang mana pernikahannya itu sudah belasan tahun. Iya, misalkan dengan memberikannya kado pada saat hari spesial, dimana hari ulang tahun atau pernikahan, atau hal-hal sederhana. Misalkan Anda jago memasak, membuat masakan yang paling terenak yang disukai oleh istri Anda. Walaupun dengan memanjakan dengan hal-hal terkecil seperti itu pun akan membuat istri Anda begitu bahagia, dan ini juga akan memperkuat tali ikatan kasih sayang dan cinta di antara kalian berdua. Tips yang keenam yaitu mencium kening istri. Sudahkah Anda mencium kening istri Anda setiap pagi? Saya yakin belum ya. Nah, mulai sekarang ketika Anda mau berangkat kerja di pagi hari, ciumlah kening istri Anda. Ini juga menunjukkan dari bentuk kasih sayang Anda kepada istri Anda, dan juga mempererat keharmonisan rumah tangga Anda, dan juga untuk mencegah yang namanya masalah dalam rumah tangga yang tidak kita inginkan. Sudah mengerti kan maksudnya? Dan juga mencium kening istri itu di momen yang pas atau juga menjelang tidur.
dengan selalu mencium kening istri Anda. Ini juga sebagai bentuk kasih sayang kepada istri Anda untuk menjaga agar hubungan rumah tangga menjadi tetap harmonis dan berjalan dengan baik. Tips yang ketujuh yaitu Anda sebagai suami harus bisa menerima kekurangan dari istri Anda dengan lapang dada. Iya, seperti kita ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun istri Anda dan begitupun juga dengan Anda mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di sini suami istri itu adalah saling melengkapi kekurangannya satu sama lain. Jadi dengan begitu, hubungan rumah tangga akan bisa berjalan dengan harmonis. Dan teman-teman, yang terakhir yang ke-8 yaitu memberikan hak kepada istri Anda. Iya, bukan saja Anda yang berhak seutuhnya terhadap istri Anda, tetapi istri Anda juga berhak seutuhnya terhadap Anda. Iya, istri Anda mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah lahir batin dari Anda dan menunjang kehidupannya, nafkah untuk menunjang kehidupannya, dan itu adalah juga kewajiban Anda untuk memberikan nafkah lahir batin dan memberikan nafkah untuk menunjang dari kehidupan dari istri Anda. Dengan begitu, dimana ketika istri dan suami saling memberikan hak dan kewajibannya satu sama lain, maka hubungan rumah tangga akan berjalan dengan harmonis dan tidak akan pernah yang namanya berujung di meja hijau. Oke sahabat Okahana, demikian ya 8 tips dari saya cara memperlakukan istri dengan baik. Ya, istri itu ibaratnya cahaya dalam keluarga. Ketika Anda bisa memperlakukan istri dengan baik, maka cahaya itu pun akan muncul dalam keluarga. Istri akan merasa bahagia dan dia akan bisa merawat anak-anak dengan baik, mendidik anak dengan baik, mengasuh anak dengan baik, dan merawat juga suami dengan baik. Ketika Anda sebagai suami tidak bisa memperlakukan istri dengan baik, semena-mena melakukan kekerasan fisik maupun verbal, maka reduplah sinar itu. Istri tidak bisa merawat anak-anak dengan baik, mengasuh dengan baik, merawat suami dengan baik karena dia stres dan depresi, dan cahayanya akan menjadi redup. Karena dari itu, istri Anda adalah wanita. Anda terlahir dari seorang wanita. Maka dari itu, mulai sekarang hargai dan bahagiakan dan perlakukan istri Anda dengan baik, agar cahaya itu muncul dalam keluarga Anda, sehingga keluarga Anda akan tetap harmonis dan berjalan dengan langgeng dan baik sampai di ujung hayat. Oke, semoga apa yang saya sharingkan kepada teman-teman bermanfaat. Akhir kata saya Okahana mengucapkan thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, matane, arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,